Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Alif Irfan Wirdian Al-Kadri dengan NIM 10512111037 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya mengerjakan tugas ulangan tengah semester di semester pertama dengan tugas yaitu menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh Pak Samsul Bahri selaku dosen mata kuliah dasar pemrograman. Oke, di dasar bahasa pemrograman ini kita menggunakan bahasa Python. Nah, di Python ini kita bisa mengenal yang namanya sintaks dasar. Sintaks dasar itu ada 5 bagian. Yang pertama statement atau pernyataan. Nah, jadi semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python itu disebut statement atau pernyataan. Yang kedua, statement multibaris. Di Python, akhir dari sebuah statement adalah karakter baru atau new line. Kita dapat membuat sebuah statement terdiri dari beberapa baris dengan menggunakan tanda backslash. Tanda backslash itu yang miringnya ke kiri ya. Pokoknya atasnya kiri. Nah, kalau yang ketiga, ada baris dan indentasi. Python tidak menggunakan tanda kurung kurawal untuk menandai blok atau grup. Kode di Python menggunakan tanda indentasi. Indentasi itu buat yang belum tahu adalah spasi ya. Jadi jumlah spasi untuk setiap baris yang ada dalam satu blok kode itu harus sama. Nanti saya praktekkan ya. Yang keempat adalah tanda kutip. Nah, Python menggunakan tanda kutip tunggal, ganda, maupun tiga triple untuk menandai string. Sepanjang stringnya diawali oleh tanda kutip yang di awal sama di akhir. Jadi itu di awal dan penutup. Tanda kutip tiga itu digunakan untuk string yang multibaris. Nah, yang terakhir adalah komentar. Komentar adalah kode di dalam script Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Komputer hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada script. Jadi nanti itu komentar itu bisa tidak akan mengganggu jalannya program. Caranya tinggal dikasih tanda pagar di awal, lalu tuliskan komentar kalian. Itu digunakan untuk seperti menandai misalkan ini program apa. Jadi itu dikomentari. Nah, yang ke selanjutnya adalah input output. Python menyediakan banyak fungsi built-in yang bisa kita pergunakan. Salah satunya ada yang berkenan adalah fungsi input atau output. Fungsi bawaan untuk melakukan operasi output adalah print. Nah, dan fungsi untuk melakukan operasi input adalah input. Nah, kita masuk ke materi yang namanya conditional statements. Kondisi atau ekspresi tersebut adalah disebut ekspresi boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar true dan jika salah false. True, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Kalau false, maka blok pernyataan lain yang akan dieksekusi. Nah, conditional statement ini berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Python hanya memiliki satu statement untuk melakukan proses pemilihan, yaitu dengan menggunakan if. Di Python, ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan, yaitu if else, if, elif, dan else. If itu pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean, yang tadi itu diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. If else, bila pernyataan if benar, maka pernyataan if yang dieksekusi. Bila salah, maka blok pernyataan else yang akan dieksekusi. Nah, kalau yang if, elif, else disebut juga if bercabang. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar
maka digunakan pernyataan if elif atau if elif else. Nah, ini contoh pemrogramannya. Pertama itu ada if jika kondisi sama dengan, terus diikuti dengan statement 1 dan statement 2. Nah, if elif juga tinggal ditambah else alternatif pilihan, dan juga statement if elif else. If kondisi 1, elif itu pilihan yang kedua, dan else itu statement alternatifnya. Nah, materi selanjutnya adalah building loops. Secara umum, Python mengeksekusi baris per baris, mulai dari baris 1, 2, dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Juga hal ini disebut dengan perulangan atau biasanya disebut looping atau iterasi. Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang. Conditional loops. Perulangan sebenarnya hampir sama seperti percabangan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hanya saja bedanya, kalau percabangan, blok kode yang memenuhi kondisi tertentu hanya akan dieksekusi satu kali saja. Sedangkan perulangan, ia akan dilakukan seterusnya berulang-ulang dengan jumlah tertentu atau selama kondisi tertentu itu masih terpenuhi ya. Nah, building loop ini terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan dengan for dan while. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung. Sementara perulangan while disebut uncounted loop, perulangan yang tak terhitung. Perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara while untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. For loop. Perintah for dirancang untuk mengambil atau menelusuri elemen yang terdapat pada tipe-tipe koleksi seperti string, list, tuple, dictionary, set, dan objek yang bertipe range. For pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada bahasa pemrograman yang lain, karena pada Python ia sangat berkaitan dengan data sequence atau data kolektif. Mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa lain, for pada Python lebih dikenal dengan for each. Jadi tinggal for elemennya in sequence. Nah, jadi tinggal blok kode for. Ada tiga bagian penting, sequence, elemen, dan blok kode. Oke. Nah, kapan harus menggunakan for dan kapan harus menggunakan while? Sebenarnya tidak ada acuan yang sangat baku, karena banyak sekali kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan menggunakan keduanya. Tapi, kalau memang ingin sebuah jawaban, kalian bisa menggunakan for untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan data sequence pada Python. Atau untuk kasus yang sudah jelas jumlah perulangannya berapa. Dan kalian bisa menggunakan while jika memang perulangannya tidak jelas akan dilakukan berapa banyak. Itu contoh-contoh materi. Sekarang kita langsung saja masuk ke pemrogramannya. Pertama, kalian buka Visual Studio Code yang pasti sudah terinstall oleh Python-nya ya. Dan kalian buat folder, terus new file dengan nama di belakangnya itu .py ya. Jadi bisa di Oke. Tadi ada masalah sedikit karena Bandicam tidak bisa merekam di atas 10 menit ya. Oke. Jadi kita buat variabel pertama yaitu misalkan gaji. Ini kita buat if bercabang ya. Contoh materi if bercabang. If sama dengan gaji misalkan 4 juta. Oke, if variabel pertama kita buat gaji sebesar 4 juta. Terus sudah menikah contoh. Variabel kedua ya. Ini kita kasih strip bawah. Kita buat
false. Ya, terus variabel ketiga punya rumah. Oke. Nah, kita true in. Oke, ini variabelnya kita buat 3 aja dulu. Terus kita buat if jika gaji di atas 3 juta, maka print buah gaji di atas gaji di atas UMR. Oke, ini kita buat else-nya langsung ya. Else-nya ini jangan dilupakan. Else. Nah, karena kita mau buat percabangan ya, jadi kita buat if lagi di dalam if. Jadi if sudah menikah. If sudah menikah, maka gaji print wajib mengikuti program ini saya lupa titik 2 ya. Nah, keluarga. Terus jika tidak, ini jika tidak kita buat else. Jika tidak sudah menikah, maka programnya kita buat print maka tidak bisa program keluarga berencana. Oke. Terus kita buat if lagi punya rumah, misalkan. If misalkan variabel ketiga kita masuk ke variabel ketiga punya rumah, maka print misalkan wajib membayar pajak pembangunan ya, pajak pembangunan kita singkat PBB aja. Oke. Jika else-nya maka print tidak wajib membayar PBB. Oke. Nah, kita masuk ke else-nya yang dari if yang ini. Kita masukkan maka print. Ini kan gaji ya. Print gaji kan. Misalkan ini gajinya kan tadi misalkan di atas 3 juta UMR, berarti kalau di bawah itu gaji di bawah UMR. Oke. Nah, jika sudah begini, kita coba jalankan programnya. Terus, maka kebaca sesuai dengan variabelnya. Pertama, bisa dilihat gaji di atas UMR karena di sini variabel pertamanya 4 juta dan keterangan jika gaji lebih dari 3 juta maka gaji di atas UMR. Betul kan?
Terus tidak bisa ikut program keluarga berencana karena di sini sudah menikah, saya false kan. Jadi keterangan false di sini sudah menikah else karena if-nya itu bukan true. Jadi yang dijalankan programnya itu else, tidak bisa ikut program keluarga berencana. Nah, yang ketiga punya rumah. Punya rumah itu true. Karena variabel saya kasih true terus saya buat if punya rumah. Jadi yang dieksekusi ini yang if ya. Jadi wajib membayar pajak PBB. Wajib bayar pajak pembangunan ya. Nah, ini adalah contoh if yang conditional statement dan percabangannya. Oke, sekian terima kasih untuk yang ini. Oke, kita lanjutkan untuk materi looping ya. Langsung saja kita di sini kita buat folder baru yang bernama loop.py. Oke, kita contoh ini kita buat for di dalam. Oke, ini salah satu contoh komen ya yang tadi ada di sintaks dasar Python ya. Nah, kita buat list ya. Contoh ada makanan coba. Makanan kita buat contoh banyak ya. Ada contoh misalkan nasi goreng. Terus bakso. Terus sate, coba sate. Ini ayam. 4 cukup ya. Terus minuman. Lagi ya. Contoh misalkan jus aja, jus. Shake juga ya. Tol. Iya. Mineral aja. Untuk mineral ya. Oke. Contoh list yang ketiga ini misalkan sepatu deh. Sepatu. Contoh pertama naik coba ya. Kompas. Tiga Converse sing nah oke ya sudah ya kita buat ini terus kita buat coba dijadikan namanya daftar kita masukkan makanan apa tadi ya makanan ini kok titik dan sepatu. Oke. For jadi kita langsung looping ya. For misalkan jadi sub biar enak bacanya belanja di in daftar belanja maka print
daftar belanja. Jadi kita kan ini for dalam for ya, kita masukkan. Ini kita buat print for daftar belanja ya. Nanti kita masukkan komponen in sub daftar belanja. Maka print komponen. Oke. Coba kita running ya. Nah, di sini nanti itu dibuat kayak begini nanti jadi programnya. Terus komponennya itu jadi nanti misalkan dikebawahkan lagi. Coba kita running ya. Nah, jadi kan ini nasi goreng, bakso, mie ayam ini kan dari daftar belanja in belanja. Nah, di komponennya itu terus ini dilanjutkan ini jadi nasi goreng, bakso, sate, mie ayam, ini jus, milkshake, cendol, mineral dan lain-lain ya. Coba kita hapus ininya. Kita cuman itu aja ya. Oke, kita lihat. Nah, jadinya seperti ini saja. Nah, segitulah kira-kira materi yang bisa saya sampaikan pada TS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.